Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hal yang paling pantas, yang paling utama untuk selalu kita ucapkan, untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang kalau kita diwajibkan, dibebankan oleh Allah untuk menghitung nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tentunya tidak ada satupun dari kita yang sanggup menghitungnya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya, terlebih-lebih pada hari yang mulia ini, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya selawat dan salam yang kita mohonkan, kelak di hari akhir dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, itu adab yang berkaitan dengan adab-adab bangun dari tidur. Apa yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya, yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba atau setiap hamba, setiap mukmin, setiap muslim, kebutuhannya kepada Rabbnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Tidak ada satupun kita yang tidak tergantung, yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya.
Sudah kita jelaskan, tidur, bangun tidur adalah suatu yang hal perkara mungkin satu sisi kita lihat memandangnya hal yang sepele. Namun nyatanya tidur dan bangun tidur merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang sanggup, yang mampu untuk mengontrol dirinya, untuk membuat dirinya tertidur, dan juga sebaliknya untuk membuat dirinya terbangun. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa alangkah lemahnya kita di hadapan Allah. Masih adakah yang pantas? Masih adakah yang patut kita sombongkan? Sementara semua apa yang kita butuhkan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, wahai saudara-saudariku kaum muslimin, bahwa ibadah, ketaatan, kita jalankan apa yang telah Allah tetapkan, apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, bukanlah untuk memenuhi kebutuhan ubudiyah atau uluhiyah Allah. Kita taat atau tidak itu tidak akan mengurangi, tidak akan mempengaruhi akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita menjalankan ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang mustahab, ibadah-ibadah nafilah, bukan untuk memenuhi uluhiyah ketuhanan Allah. Kita tidak sholat sehari semalam, atau seluruh manusia tidak ada satupun misalkan yang sholat lagi di muka bumi ini, tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Tidak akan mengurangi derajat Allah, tidak akan mengurangi derajat ketuhanan Allah. Sekalipun sudah tidak ada hamba, tidak ada manusia yang menyembah, yang beribadah lagi kepada Allah. Tapi ingat, ibadah, amal saleh yang kita lakukan, kehidupan kita berjalan di atas ketentuan, di atas perintah Allah, itu kita jalankan, itu kita laksanakan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ibadah, ubudiyah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan sudah pernah kita singgung bahwa kebutuhan kita kepada Allah, kebutuhan seorang hamba kepada Allah, kebutuhan jiwa, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kebutuhan kita, lebih besar daripada kebutuhan tubuh, jasad kita kepada makan dan minum. Banyak kita dapati dari manusia, dari hamba-hamba Allah yang mungkin berhari-hari tidak makan seperti biasanya. Misalkan orang sakit, berhari-hari nggak makan, tapi bisa dia hidup. Namun tidak akan ada yang sanggup hidup dari makhluk ini yang tidak tergantung kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita itulah ibadah, amal saleh
yang kita lakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah. Bagi Allah, kita salat atau tidak, kita puasa atau tidak, kita zakat atau tidak, orang kaya yang sudah mampu tidak haji atau tidak akan mempengaruhi akan ketuhanan Allah. Allah tetap akan menjadi Tuhan dan derajat ketuhanan Allah tidak akan menurun sedikit pun. Kalau sedemikian rupanya akan kebutuhan kita kepada Allah, kenapa masih ada perasaan malas, tidak enak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Untuk menjalankan apa yang Allah gariskan untuk kita lakukan, apa yang Allah tetapkan untuk kita lakukan. Halnya dengan apa yang sedang kita pelajari. Apa sulitnya ketika kita bangun dari tidur kita, mau kita zikir atau tidak pun zikir, mau kita melakukan sunnah-sunnahnya, adab-adab bangun tidur atau tidak, kita tetap terbangun dari tidur kita. Dan tidak akan mengurangi waktu kita dan tidak akan merugikan kita sama sekali. Tapi kenapa masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mau patuh, belum mau tunduk, belum mau menjalankan adab-adab, akhlak-akhlak yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita. Padahal itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Keuntungannya bukan untuk Allah, wahai saudaraku, untuk kita. Sekarang kita lanjutkan. Adab bangun tidur atau bangun dari tidur yang keempat, yaitu bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membaringkan tubuhnya ke tempat tidurnya sebelum beliau atau istri-istrinya menyiapkan siwak bagi beliau. Nah, masanya di zaman Rasulullah tentunya siwak, kayu siwak. Dan dalam adab ini tentunya bisa kita ganti yang semakna dengan siwak. Seperti kita sekarang ini bergosok gigi dengan odol. Karena perlu kita perhatikan tujuan dari siwak itu diantaranya adalah untuk membersihkan kotoran yang di mulut kita. Untuk menghilangkan bau mulut yang ditimbulkan, yang diakibatkan kita tidur. Dan hal ini akan kita peroleh juga yang sulit bagi kita hari ini mungkin untuk mendapatkan setiap saat kayu siwak. Maka yang semakna dengan ini bisa kita ganti dengan bergosok gigi dengan odol. Dan itu yang mungkin mudah bagi kita. Dan Allah serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Allah tidak menginginkan mensyariatkan apapun dari syariat Islam untuk kesulitan bagi hambanya. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan, mencontohkan, mengajarkan sesuatu kepada kita umatnya untuk menyulitkan kita. Bahkan diantaranya siwak ini. Dalam hadis yang sahih dan ini masyhur, Nabi SAW mengatakan, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah." Seandainya tidak menyulitkan, tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan, wajibkan mereka untuk bersiwak, bergosok gigi setiap kali mereka salat. Namun Rasulullah tidak mau mewajibkan, memerintahkan kita untuk ini
karena beliau merasa bahwa hal ini akan memberatkan. Terlebih-lebih lagi kalau sikat gigi itu harus dengan siwak. Enggak seluruh penjuru dunia pada hari ini atau seluruh daerah pada hari ini bisa memperoleh siwak. Coba kita lihat di perkampungan, di pelosok-pelosok. Sekalipun mereka ada kemampuan untuk membeli kayu siwak, sekalipun mereka ada keinginan kuat untuk menerapkan bergosok gigi dengan kayu siwak, tapi mereka akan kesulitan untuk memperolehnya. Enggak ada di kampung. Akses ke sana barang-barang dari kota, apalagi dari luar negeri, seperti yang kita ketahui tentunya tidak ada kayu siwak di negeri kita. Ini akan kesulitan bagi orang pedalaman, orang pelosok untuk memperoleh siwak. Maka ini, adab ini bisa dipraktekkan dengan yang semakna dengannya. Bangun tidur, yaitu dengan kita bergosok gigi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Mungkin bisa kita perhatikan adab yang sebelumnya diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Ini sekarang Abdullah bin Umar. Apa sih kedudukan sehingga sahabat ini bisa mengetahui apa yang ada di dalam rumah Rasulullah? Bangun tidur, kok bisa tahu Abdullah bin Abbas? Kok bisa tahu Abdullah bin Umar bin Khattab? Abdullah bin Umar bin Khattab adalah adik kandung dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar itu biasa memanfaatkan kebersamaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kakaknya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sehingga kita enggak perlu heran kenapa Abdullah atau Ibnu Umar tahu. Karena beliau memanfaatkan kebersamaan bermalam bersama Rasulullah saat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam giliran bersama istrinya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena kakak kandungnya mahram bagi Ibnu Umar. Sehingga beliau bisa dengan leluasa masuk ke rumah Rasulullah SAW di rumah istri beliau Hafsah binti Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Umar? Kana la yanamu illa was-siwaku 'inda ra'sihi fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di dekat kepalanya. Nabi kalau mau tidur, perhatikan dulu apakah bersama beliau sudah ada siwak atau tidak. Dan biasanya seperti beberapa riwayat yang disampaikan oleh istri-istri Rasulullah, mereka ketika Rasulullah bersama mereka, para istri-istri Rasulullah mendapat giliran, maka masing-masing mereka itu akan menyiapkan keperluan Rasulullah. Di antara yang mereka siapkan adalah air untuk wudhu beliau dan juga siwak. Maka kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur kecuali di sisi kepala beliau, di samping kepala beliau sudah ada terdapat siwak. Maka jika Nabi SAW, kata Ibnu Umar, terbangun dari tidurnya bada abis siwak, maka beliau mulai dengan bersiwak, bergosok gigi. Adapun kita yang tidak mendapatkan siwak, gosok gigi dengan siwak, tentunya ketika kita bangun untuk melakukan sunnah atau adab yang satu ini, kita bersegera memasuki kamar mandi dan bergosok gigi. Atau bisa saja kita siapkan juga siwak, gosok gigi dan odol di sisi
tempat tidur kita dengan menyiapkan air dan ember. Kalau seperti itu yang mudah bagi kita. Tapi seperti yang sekarang kita rasakan, khususnya di perkotaan, di mana rumah-rumah atau kamar rumah mereka itu sangat dekat dengan kamar mandi, sehingga tidak akan menyulitkan untuk melaksanakan adab atau akhlak yang satu ini. Ini hanya tergantung akan bagaimana kemauan kita untuk menghidupkan, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beralasan, tidak pantas kita beralasan, ini kan hukumnya sunnah. Ini kan sunat, kalau nggak dikerjakan pun kan nggak dosa. Ikhwana akhwati pemirsa rahimakumullah. Alangkah ruginya ketika kesempatan untuk melakukan kebaikan kita lalaikan, kita lewatkan. Rugi sebenarnya kita. Orang yang tidak melaksanakan sunnah ini akan rugi. Karena ada kebaikan yang sebenarnya kebaikan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Sementara kita tidak mengambilnya. Sekecil apapun ibadah, apakah itu hukumnya sunnah atau hukumnya wajib, itu semuanya untuk kebutuhan kita seorang hamba. Untuk bekal atau persiapan bekal yang akan kita bawa menuju akhirat kita. Maka kalau sampai ada kesempatan, ada momen untuk melakukan kebaikan, kita lewatkan begitu saja tanpa udzur, sebenarnya kita merugi. Sebenarnya kita rugi. Syekh menjelaskan dalam kitab beliau ini, siwak berguna untuk mengharumkan mulut atau menghilangkan bau mulut yang ditimbulkan saat kita tidur. Karena kita tidak ada aktivitas, mulut kita tidak ada yang masuk, sehingga sisa-sisa atau bakteri-bakteri yang ada di mulut kita ini akan mengakibatkan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka kegunaan disyariatkannya siwak ini tentunya membersihkan mulut dan menghilangkan rasa bau yang tidak sedap dan mengharumkan mulut kita. Inilah tujuan dari diperintahkannya kita bersiwak. Kemudian beliau di sini menjelaskan, meskipun demikian sebaiknya meletakkan siwak di dalam wadah dari plastik, gulung kertas atau yang selainnya agar tidak atau sehingga agar tidak dihinggapi atau diganggu serangga. Ini kalau siwaknya berupa kayu, maka harus disimpan di tempat yang kira-kira tidak didatangi bakteri atau kuman. Apalagi kalau siwaknya sudah pernah kita pakai, kemudian kita letakkan sembarangan tempat, ini akan dikhawatirkan akan mengakibatkan adanya bakteri atau bahkan penyakit yang menghinggapi siwak kita. Namun kalau seperti yang kebanyakan di negeri kita ini sangat sedikit menggunakan siwak, tapi menggunakan sikat gigi dan odol, tentunya sudah ma'ruf. Ya, kita persiapkan di tempatnya, bahkan lazim di negeri kita ini sudah tersaji di kamar mandi kita. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Ini adab bangun tidur yang keempat. Adab yang kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Artinya
hendaklah ketika kita bangun dari tidur tidak menggunakan tangan kita ini sebelum kita mencucinya 3 kali. Sebelum mencucinya 3 kali. Dan bahkan ketika kita terbangun di malam hari dari tidur kita, ini khususnya yang dijelaskan oleh para ulama, kita bangun tidur dari di malam hari atau pagi hari ya, tidur malam maksudnya. Maka kita diperintahkan bahkan tidak memasukkan tangan kita ke bejana air yang akan kita gunakan untuk bersuci. Sebelum kita mencuci tangan kita 3 kali, tangan kanan dan kiri, di luar wadah. Di luar wadah. Namun kalau kita perhatikan memang fasilitas, Masya Allah, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pada hari ini. Banyak di rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin, bahkan tersaji tanpa wadah untuk mendapatkan air. Hanya buka keran, cuci tangan, sudah sangat dimudahkan. Bagi yang tidak, ya pakai gayung. Dan jangan kita celupkan tangan kita ke gayung sebelum tangan ini dicuci 3 kali. Ini adabnya. Ini yang telah diajarkan Rasulullah. Ketika kita bangun di pagi hari itu, tidak menggunakan tangan, bahkan sekalipun untuk mencucinya, tapi di dalam wadah tidak dibenarkan. Tapi kita mencucinya di luar wadah. Kalau sekarang ada gayung, kita cuci tangan kita kanan 3 kali kita siram, kemudian yang kiri 3 kali kita siram. Adapun setelah atau kalau sudah kita mencuci tangan kita, mencuci tangan maksudnya di sini ya, ini perlu kita jelaskan, belum kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ketika memutlakkan tangan, maka yang dimaksud tangan di sini adalah dari pergelangan tangan ini ke ujung, atau kita sebut dengan telapak tangan dan punggung telapak tangan. Ini yang dimaksud. Mencuci tangan 3 kali di sini setelah terbangun dari tidur bukan mencucinya sampai ke siku atau bahkan sampai ke lengan atas, tidak. Tapi yang dimaksud mencuci tangan adalah sampai ke pergelangan ke ujung. Karena kalau kita perhatikan sekali lagi dari Al-Quran, apabila memutlakkan, begitu juga hadis-hadis yang sahih, memutlakkan dengan lafaz tangan, maka yang dimaksud adalah pergelangan tangan ke ujung. Pergelangan tangan ke ujung. Maka kalau kita perhatikan perintah wudhu, ketika memerintahkan untuk mencuci tangan, maka Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kan tidak dimutlakkan. Sehingga Allah akan menjelaskan, atau hadis akan menjelaskan, ketika tidak yang dimaksud bukan pergelangan ke ujung, maka akan ada penjelasannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan wudhu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Kita kembali. Nah, kalau kita sudah, ini secara hukum syar'inya, kalau kita sudah melakukan cuci tangan 3 kali ketika terbangun dari tidur, ini berarti kita boleh menggunakan telapak tangan ini, memasukkannya ke wadah. Misal kita berwudu dari ember, nggak punya gayung yang kecil, nggak punya, misal kita berwudu dari ember, maka kita boleh mengambil air dengan tangan kita dari dalam ember untuk berwudu. Kemudian kita misalkan cuci tangan untuk wudu, kemudian kita kumur-kumur, istinsyar, kemudian kita cuci muka, cuci tangan, kemudian membasuh kepala, mengusap kepala, membasuh ke kaki, kedua mata kaki sampai 2 mata kaki. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan telapak tangan kita mengambil air dari wadah atau dari ember. Kalau kita sudah mencucinya
3 kali ketika kita terbangun dari tidur. Dalam hal ini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, khususnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kata Nabi SAW, jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan atau mencelupkan tangannya ke dalam wadah, ke dalam bejana, dalam ember atau ke bak mandi atau yang sejenisnya. Hatta, kata Nabi SAW, yaghsilaha, sampai dia membasuh kedua tangannya 3 kali. Fa innahu, Rasulullah menyebutkan alasan kenapa kita harus mencucinya. Kenapa Islam menganjurkan kita melakukan adab ini? Kata Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya seorang tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ketika kita tertidur, kita nggak punya kesadaran di mana semalaman tangan kita. Bisa saja dia saat kita tidur, tangan kita memegang tempat-tempat yang kotor. Seperti memegang kemaluan, memegang belakang atau dubur kita. Ketika misalkan kita merasa gatal, nggak tahu, tanpa kesadaran kita. Sehingga kemungkinan besarnya tangan kita ini akan kotor. Islam, agama yang suci, tentunya akan memperhatikan kesucian, kebersihan. Agama taharah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Makanya Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa menganjurkan, mensyariatkan adab ini kepada kita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Sesungguhnya seorang ketika tidur, dia nggak tahu di mana bermalamnya tidur tangannya ini. Kadang masuk ke mulut, kadang masuk ke hidung, kadang masuk ke tempat-tempat yang kotor. Menggaruk misalkan tempat-tempat yang lembab, menggaruk ketiaknya, menggaruk tempat yang kotor. Yang jelas Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita akan alasan kenapa kita harus mencuci 3 kali tangan kita ketika kita bangun tidur sebelum menggunakannya. Inilah adab yang mesti, yang seharusnya diperhatikan oleh kaum muslimin. Tapi ikhwani wa akhwati, sekali lagi, alangkah mudahnya kita umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa kita ini, di zaman kita ini, untuk meninggalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Masih banyak mungkin di antara kita yang lalai. Kita perhatikanlah keluarga kita, saudara kita, atau bahkan mungkin kita terlalai juga dalam hal ini. Ketika kita bangun di bulan Ramadan untuk sahur, kita langsung menyantap makanan sahur. Bukan ke kamar mandi dulu. Bukan mencuci tangannya dulu sebelum memasukkan tangannya ke kobokan. Ini tidak menjalankan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Banyak saudara kita, banyak kaum muslimin, ketika dia makan sahur misal, bangun dari tidurnya, cuci tangannya kemana? Kobokan. Sedangkan Rasulullah SAW melarang kita. Fala yakmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Jangan menyelupkan. Kalau kita sahur, nggak cuci tangan kamar mandi dulu, langsung menyelupkan ke kobokan. Ini sama persis apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah
mudahnya umat ini, kita kaum muslimin melanggar larangan Rasulullah SAW. Enggak sulit kok. Apa sulitnya bagi kita sebelum sahur itu bangkit dulu, bangun dulu. Apalagi misalkan kita manfaatkanlah sebelum kita sahur untuk ibadah yang lain. Seperti kita zikir, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, apalagi misal di bulan Ramadan, bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Maka sangat dianjurkan kita untuk menghidupkannya. Menunggu sebelum makan sahur. Sudah semestinya kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Atau di waktu-waktu yang lain ketika kita misalkan ingin menggunakan tangan kita ke dalam bejana atau wadah, maka jangan, kata Nabi SAW, fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalathan. Janganlah seorang yang tidur terbangun dari tidurnya mencelupkan, memasukkan tangannya ke wadah, ke bejana sampai atau sehingga dia mencuci tangannya 3 kali. Sunnah ini sangat mudah sebenarnya. Tidak ada yang sulit. Hanya tergantung bagaimana keimanan, ketaatan kita, kekuatan keinginan kita untuk mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah. Jangan hanya mulut kita berkoar, teriak-teriak mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah-sunnah, adab-adab yang beliau ajarkan kepada kita umat ini, tapi dengan mudahnya kita melalaikannya, mudahnya kita meninggalkannya, bahkan sangat berat bagi kita untuk menghidupkannya. Ini kita khawatirkan hanya sebatas klaim, pengakuan belaka di mulut kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, itu merupakan adab yang tinggi, kata Syekh dalam kitab beliau ini, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang yang tidur terkadang menyeka keringatnya, menggaruk keringatnya dengan kedua tangannya tanpa dia sadari. Kita tahu, kita saja merasa, walaupun itu keringat kita, kalau sudah keluar dari tubuh kita, kita merasakan kotor kan. Apalagi, seperti yang beliau jelaskan di sini, kalau ternyata kedua tangan kita ini tidurnya di tempat-tempat kotor. Seperti di selangkangan kita, di kemaluan kita, di dubur kita. Enggak tahu kita. Masuk, mengkorek telinga kita ketika mungkin kita merasa lubang telinga kita gatal. Hidung kita terasa gatal. Dan tempat-tempat yang lain. Sedangkan Islam, agama yang sempurna ini menganjurkan selalu kepada kita umat ini untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan. Adab yang berikutnya, yang selanjutnya, yaitu adab yang keenam, berwudu. Ketika kita terbangun dari tidur, apalagi saat kita merasa kantuk masih ada di wajah, di muka kita. Adab yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika terbangun, mengusapkan kedua telapak tangan kita ke wajah untuk menghilangkan tidur atau ngantuk dari wajah kita. Mungkin dengan cara itu belum mengalahkan rasa kantuk kita. Maka bagaimana caranya? Berwudu. Berwudu. Pergilah kamar mandi, wudu. Tentunya dengan tadi melaksanakan adab yang sebelumnya. Cuci tangan sebelum kita wudu.
di luar bejana atau di luar wadah. Baru kita berwudu untuk menghilangkan ngantuk. Misal ketika kita seperti yang kita jelaskan tadi di bulan Ramadan sahur, kita terbangun belum waktunya subuh jelas. Karena kita masih mau sahur. Apalagi seperti kebanyakan sahur kaum muslimin hari ini Masya Allah. Subuhnya jam 5, sahurnya sudah selesai jam 4. Apalagi di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Masya Allah. Nanti bapak-bapaknya atau para laki-laki yang kalau di Ramadan mereka biasa misalkan menghidupkan masjid-masjid mereka, itu tengah malam jam 1 atau jam 12 pulang ke rumah bangunkan istrinya untuk masak. Ini saya jelaskan di kampung-kampung ya. Dan ini banyak kampung di daerah kita khususnya di negeri ini. Ketika kalau jam 1 masak ibu-ibu, berapa lama sih masak? Apapun yang dimasak paling 2 jam sudah selesai. Kalau dia masak 2 jam, dari jam 12 jam 2 sudah selesai, udah sahur. Taruh mereka sahurnya makannya setengah jam. Atau 1 jam lah prosesnya semua. Jam 3 mereka sudah selesai sahur. Habis sahur mereka tidur lagi. Nah, kalau tentunya kita tidak menganjurkan dengan cara yang seperti ini untuk sahur. Islam telah mengajarkan tata cara sahur. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwa bersahur itu mendekat atau menjelang tibanya waktu sholat subuh. 1/4 jam atau setengah jam lah paling cepat kita baru mulai sahurnya. Kalau itu makan. Ya. Maka kalau memang kita bangun belum untuk subuh, maka tetap kita dianjurkan ketika kita terbangun wudu dulu, jangan langsung makan. Wudu. Selain wudu ini akan menghilangkan rasa ngantuk di wajah kita. Dan insya Allah ini akan memberikan keberkahan. Karena setiap kebaikan amal saleh ibadah yang Allah perintahkan untuk kita hambanya akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak ingin ketika kita misalkan bersahur kita dalam keadaan berwudu, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, bukan hanya bersih dari najis, dari kotoran, dari kuman, tapi juga bersih dari hadas, baik kecil atau hadas besar, dengan wudu. Atau sekalipun kita dalam keadaan masih berhadas besar, tetap kita bangun tidur sebelum kita misalkan sahur, dianjurkan kita sebelum makan itu untuk wudu terlebih dahulu. Walaupun kita masih berada dalam hadas besar. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a." Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka berwuduklah. Maka hendaklah berwuduk. Kita begitu bangun, kita diperintahkan, disyariatkan. Apakah atau wudu itu kita gunakan untuk apa? Yang jelas kita bangun dari tidur itu, kita disyariatkan, disunnahkan. Walaupun bukan untuk sholat. Misalkan tadi kita masih berada dalam hadas besar. Karena kita mau sahur, misalkan di bulan Ramadan. Ya kan? Kita sebelum makan dianjurkan lebih-lebih ya. Ketika kita berhadas besar, itu sangat dianjurkan untuk kita untuk wudu terlebih dahulu sebelum makan. Nah,
Ini yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian yang ketujuh, dan insya Allah yang terakhir dalam pertemuan kita siang hari ini, adab yang ketujuh, istinthar, memasukkan air dan mengeluarkannya ke dalam hidung ketika kita berwudu. Ketika kita bangun dari tidur. Dan ini tentunya masih rangkaian rentetan dari wudu. Dari wudu yang kita lakukan. Sebab ketika kita berwudu diawali dengan istinsyar dan istinsyar, kemudian tamadmad. Ini berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, kata Nabi SAW, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthar thalatha marratin fa inna asyaitana yabitu ala khayashimihi," kata Nabi SAW. Jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah berwudu dan memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya 3 kali. Alasannya Rasulullah menyebutkan kepada kita, karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidung kita. Kata Nabi SAW, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena sesungguhnya syaitan bermalam ketika kita tidur di lubang hidung kita. Maka untuk mengusir, menjauhkan syaitan dari hidung kita yang akan mempengaruhi kita nanti dari ngantuk, rasa ngantuk ketika kita menjalankan ibadah, ketika melakukan ketaatan. Namun ketika kita begitu terbangun, kita segera melaksanakan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuci tangan, wudu, kemudian masukkan air ke hidung dengan tujuan agar membersihkan syaitan dan bala tentaranya dari hidung kita yang sedang di mana sedang kita tidur, mereka bermalam di lubang hidung kita. Sehingga dengan wudu, dengan istinsyar, masukkan air ke hidung, akan mengusir syaitan dan akan menjauhkan dari gangguan mereka. Tidak jarang, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, dari kaum muslimin, dari hamba-hamba Allah, ketika mereka terbangun tapi mereka tidur kembali. Karena mereka diselimuti atau ditipu oleh syaitan. Bahkan saat adzan terdengar pun di telinga mereka, mereka terbangun. Kayak rasanya tidak mungkin tidak terbangun. Misalkan mereka yang dekat rumahnya dengan masjid. Tapi sangat jarang kita lihat mereka. Banyak dari kaum muslimin seperti itu. Rumah mereka dekat dengan masjid tapi nggak pernah nampak sholat subuhnya di masjid. Karena mereka tidak terbangun. Ini diantara tipu daya syaitan. Tapi ketika kita bersegera untuk melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, ketika kita terbangun dari tidur, maka syaitan tentunya akan lari, akan menjauh. Kita akan terhindar dari tipu daya godaan syaitan. Di antara yang diajarkan Rasulullah SAW adalah memasukkan air ke dalam hidung kita dengan bersemangat, bersungguh-sungguh, benar-benar masuk air itu ke hidung, bukan sekedar, bukan asal jadi loh. Ini bukan hanya berkaitan dengan istinsyar, tapi dengan amal-amal yang lain. Khususnya yang berkaitan dengan wudu, kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Ala kadar, asal jadi. Untuk urusan agama, untuk urusan ibadah mereka tega loh mengerjakannya dengan asal jadi. Berbeda halnya dengan itu perkara urusan keuntungan dunia. Mereka akan bersemangat, mereka akan bersungguh-sungguh
mereka akan maksimalkan usaha apa yang mereka bisa lakukan. Tapi kenapa tidak dengan urusan akhirat mereka? Kenapa tidak dengan urusan agama mereka? Allahu Akbar. Ini kebanyakan yang kita lihat. Kalau urusan agama, rasanya mereka kesampingkan. Sehingga mereka melakukannya pun dengan bermalas-malasan. Mereka melakukannya pun dengan tidak sungguh-sungguh. Mereka melakukannya asal jadi. Sedangkan ibadah, amal saleh, atau ajaran Islam, ajaran agama yang kita laksanakan, itu sepenuhnya keuntungannya untuk kita loh. Gak menguntungkan orang lain. Artinya kita tidak rugi karena diambil orang lain. Sedangkan urusan-urusan perkara-perkara dunia, apapun yang kita lakukan pasti menguntungkan orang lain. Untuk keuntungan orang lain. Bahkan kita kerja di suatu perusahaan, seperti buruh-buruh pabrik itu, nggak akan lebih besar gaji mereka daripada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nggak akan. Tapi nyatanya untuk urusan dunia, kenapa hamba-hamba ini semangat? Mereka akan maksimalkan. Sedangkan urusan akhirat, urusan agama mereka hanya sekedar atau asal jadi. Karena waktu jualah yang memisahkan kita. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.